Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dari kita mungkin pernah mendapat cerita tentang Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Kisah tentang Raja Mesir yang kejam, sombong, dan mengaku sebagai Tuhan, sampai akhirnya tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Kisah ini begitu banyak menyimpan hikmah bagi setiap muslim dan umat manusia secara umum, terutama karena jasad Fir'aun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dan telah diawetkan hingga saat ini. Semua orang bisa melihat mumi Fir'aun ini di Museum Mesir. Sejumlah keterangan menyebutkan setelah Fir'aun tenggelam, mayatnya terdampar di pantai dan ditemukan oleh orang-orang Mesir untuk diawetkan. Tradisi mengawetkan orang yang sudah meninggal sendiri memang sudah dilakukan bangsa Mesir kuno sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Menurut cerita yang ada, bangsa Mesir kuno percaya bahwa jiwa atau roh orang yang sudah meninggal suatu hari akan kembali lagi ke dunia. Karena itu, tubuh mereka diawetkan agar jiwa akan kembali dapat menempati tubuhnya yang telah ditinggalkan dulu. Pada masa itu, mayat yang diawetkan bisa bertahan sampai ratusan, bahkan ribuan tahun. Salah satu mumi Fir'aun yang terkenal dan bertahan sampai sekarang adalah Tutankhamen yang ditemukan oleh Howard Carter pada tahun 1922 di dekat makam Ramses. Fir'aun sendiri bukanlah nama, melainkan gelar bagi raja-raja Mesir pada masa itu. Ada beberapa pendapat mengenai Fir'aun yang mengaku Tuhan. Sebagian menyebut Fir'aun yang jasadnya diselamatkan adalah Ramses. Namun, sebagian lain menyebut Fir'aun di masa Nabi Musa adalah Merneptah. Terlepas dari semua itu, kisah tentang Fir'aun yang jasadnya masih utuh ini ternyata menarik perhatian banyak pihak, terutama dari kalangan ilmuwan. Salah satunya Profesor Michael Durigon yang mengambil sampel organ Fir'aun pada tahun 1975 di Kairo. Setelah penelitian, sang profesor menemukan bahwa kondisi tubuh Fir'aun masih utuh, meskipun sudah tenggelam di laut selama waktu yang lama. Bantuan penelitian pun ditawarkan oleh Eropa untuk menganalisis mumi Fir'aun. Kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi tersebut. Bersama anggota tim berhasil mengungkapkan penyebab kematian Fir'aun dan pengawetannya. Menurut dia, dalam sebuah penelitian medis yang dilakukan dengan mengambil sampel organ tertentu dari jasad mumi yang ditemukan pada tahun 1975 melalui bantuan Profesor Michael Durigon dan pemeriksaan detail dengan menggunakan mikroskop, bagian terkecil dalam organ itu masih dalam kondisi terpelihara secara sempurna. Kejadian ini menunjukkan bahwa keterpeliharaan secara sempurna itu tidak mungkin terjadi andai kata jasad tersebut sempat tinggal beberapa lama dalam air atau berada lama di luar air sebelum terjadi proses pengawetan pertama. Penelitian yang dilakukan berjalan legal karena dibantu Direktur Laboratorium Satelit di Paris. Mengenai hasilnya, ia mengungkapkan dari situ diketahui bahwa semua penelitian itu sesuai dengan kisah-kisah yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang menyiratkan bahwa Fir'aun tewas ketika digulung gelombang. Bagaimana jasadmu yang sudah tenggelam lama di dalam laut masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya? Dr. Bukail kemudian dibantu oleh Kakaldi dan Durigon. Tim medis akhirnya menemukan bahwa kematian cepat Fir'aun bukan karena tenggelam, melainkan hantaman keras di bagian tengkoraknya. Dr. Bukail kemudian merilis laporannya yang berjudul Mumi Fir'aun, sebuah penelitian perobatan modern. Judul asalnya Les Momies des Pharaons at la Médecine. Atas penerbitan laporan itu, Dr. Bukail dianugerah penghargaan tertinggi kerajaan, yaitu penghargaan dalam sejarah. Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya dalam beberapa ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam."
maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Robku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas, sehingga ketika Fir'aun itu hampir tenggelam, dia berkata, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Kemudian dalam surat Yunus ayat 92 yang artinya, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Ayat ini pun mengejutkan Bukail. Bagaimana mungkin Al-Quran sangat detail dalam menjelaskan sesuatu, termasuk cerita dan proses pengawetan Fir'aun. Hal ini tidak disebutkan dalam kitab lainnya. Dr. Bukail mengatakan di zaman di mana Al-Quran sampai kepada manusia melalui Muhammad SAW, jasad-jasad tersebut belum terungkap kecuali pada penghujung abad ke-19. Sementara itu, dalam kitab Taurat dijelaskan bahwa jasad Fir'aun ditelan laut, dan tidak memberikan perincian mengenai apa yang terjadi terhadapnya setelah itu. Akhirnya beliau berjaya menerbitkan buku yang sangat mengejutkan seluruh dunia. Demikianlah salah satu isi kandungan Al-Quran yang sejalan dengan sains modern. Semoga ini memberikan hikmah bagi kita semua untuk semakin menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran betul-betul kitab suci dari Allah, bukan karangan manusia. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.